Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayat yang kemarin, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Bahwasanya khamr, judi dan berhala dan undian adalah rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, dari amalan-amalan syaitan maka jauhilah. Kemarin pertanyaannya, apakah khamr itu najis apa enggak? Khamr tentang najis atau tidaknya ini ahlul ilmi berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, jumhur ulama mengatakan khamr itu adalah najis. Khamr adalah najis, pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mereka berdalil dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Rabi'ah dan Daud Dhahiri, Lais dan Al-Muzani dan yang lainnya berpendapat khamr adalah suci. Dalilnya hadis Anas riwayat Imam Bukhari rahimahullah, innal khamra lamma hurrimat kharajan nasu wa araquha fil aswaq. Tatkala diharamkan khamr, manusia keluar dari rumahnya dan menumpahkannya di pasar-pasar. Apa hubungannya? Segi pengambilan dalil dari hadis di atas, yaitu pasarnya kaum muslimin tidak boleh untuk dijadikan tempat pembuangan najis. Pasarnya kaum muslimin tidak boleh untuk dijadikan tempat pembuangan najis. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim tentang seorang laki-laki yang membawa sebotol khamr untuk diberikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, Amma alimta anha hurrimat. Apakah kamu belum mengetahui bahwasanya khamr telah diharamkan? Kemudian dia disarankan oleh laki-laki yang lain untuk menjualnya. Maka Rasulullah bersabda, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka harganya pun haram. Maka laki-laki itu membuka tutupnya dan membuang isinya di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak memerintahkan untuk mencucinya. Padahal kejadian ini terjadi setelah diharamkan khamr. Kemudian dalil yang ketiga, sesungguhnya asal segala sesuatu adalah suci kecuali ada dalil yang menajiskannya. Dan tidak ada dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan khamr itu adalah najis. Jadi yang benar dalam kitab ini Al-Dhakiratun Nafisah Ustadz Khaliful Hadi adalah pendapat yang mengatakan khamr itu suci. Jadi segala sesuatu yang haram itu tidak mesti najis. Kemudian tentang babi juga dua pendapat. Yang pertama mengatakan najis. Pendapat jumhur ulama, daging babi itu najis. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat mazhab Malikiyah, babi itu suci. Nah, yang dirosikan di sini adalah yang mengatakan babi adalah
suci insyaallah. Allah taala alam. Nah dibacakan pembantahannya enggak selesai. Dawu maksudnya. Intinya khamr suci, babi juga suci dalam kitab tersebut. Kemudian kembali ke kitab sampai halaman 82. Tentang apa kemarin Mas Zaki? Wajibnya apa tawarruk? Memiliki sifat warok, berhati-hati dalam makanan-makanan. Halaman 82 kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Wa fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana li Abi Bakrin gulamun, dulu Abu Bakar itu memiliki seorang budak, yukhriju lahu al-kharraj, yang budak tersebut mengeluarkan rangsum untuk Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin yakulu min kharaji, dan Abu Bakar itu memakan dari rangsuman tersebut, makanan budak tersebut. Faja'a yauman, maka pada suatu hari ja'a. Siapa yang datang? Abu Bakar atau Gulam? Gulam. Maka suatu hari dia datang, Gulam tersebut bisain dengan sesuatu, fa'akala minhu Abu Bakrin, maka Abu Bakar memakan dari sesuatu tersebut. Faqala lahu al-Gulam, Gulam budak tersebut berkata kepada Abu Bakar, atadri ma hadza, apakah engkau tahu apa ini? Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wa ma huwa, apa dia? Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Diterjemahkan apa ini? Takahantu. Aku menjadi dukun. Aku menjadi peramal bagi manusia di zaman jahiliyah. Wa ma'usinu al-kahana, dan betapa bagusnya ramalan itu, hidup sebagai peramal. Catatan kaki nomor 1. Al-kahin, seorang al-kahin, peramal, alladzi yata'ata al-khabara anil kainati fil mustaqbalil zaman. Peramal itu seseorang yata'ata yang memberi al-khabar, memberikan kabar anil kainati, dari kejadian-kejadian fi mustaqbalil zaman, pada waktu yang akan datang. Wa yadda'i ma'rifatal asrar, dan dia mengaku mengetahui rahasia-rahasia. Wal Arab, dan orang-orang Arab dahulu, tusami kullaman, siapa saja yang yata'ata ilman dakikon, yang memberi ilmu yang dakik, yang terperinci, perkara-perkara yang akan datang, kahinan, mereka adalah peramal. Wa ma usinu al-kahana illa ani khoda'tuhu, kecuali sesungguhnya aku khoda'tuhu, sesungguhnya aku menipu dia. Berarti dia ngaku bahwasanya ketika menjadi kahin dia itu menipu. Falakiyani, maka dia, orang tersebut, menemuiku, fa'toni bidzalika, memberikan sesuatu terhadap aku dengan sebab ramalan. Fahadzal ladzi akalta minhu, maka ini yang engkau telah memakannya dari sesuatu tersebut. Fahadzal ladzi akalta minhu, dan ini yang engkau makan adalah upah sesuatu yang mereka berikan kepadaku dari zaman jahiliyah ketika aku menjadi peramal. Qalat, maka Aisyah berkata, fa'ada khala Abu Bakrin yadahu, Abu Bakar memasukkan tangannya, faqa'a, maka dia memuntahkan kulla syai'in fi batnihi, maka Abu Bakar memuntahkan segala sesuatu yang ada di perutnya. Saking waroknya Abu Bakar dari makanan-makanan yang tidak beres. Kemudian wa an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam,
Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu syariba labanan fa'ajabahu. Sesungguhnya Umar ibn al-Khattab meminum susu fa'ajabahu, maka dia pun terkagum. Faqala lilladzi saqahu, maka Umar berkata kepada seseorang yang telah memberikan minum tersebut, memberikan susu tersebut, min aina laka hadza al-laban, dari mana engkau mendapatkan susu ini? Fa akhbarahu, maka seseorang tersebut memberitahu kepada Umar ibn al-Khattab, anna warada ala ma'in qad sammahu, bahwasanya dia telah mendatangi suatu sumber air, qad sammahu, dia menyebutkan nama sumber air tersebut. Fa idza na'amun min na'amis shadaqah, maka ada binatang ternak dari binatang ternak sedekah, wa hum yaskuna, dan mereka memberikan minum kepada binatang ternak tersebut, binatang ternak sedekah. Fahalabuhu li, kemudian mereka memeras dari ternak tersebut untukku, min albaniha, dari susu-susunya. Faja'altuhu fi siqai, maka aku menjadikan susu-susu tersebut dalam wadahku, wa hadza, dan susu itu adalah yang kau minum ini. Fa'adakhala Umar yadahu fastaqa'ahu, maka Umar memasukkan tangannya, kemudian dia memuntahkan susu yang telah dia minum. Wan Ali radhiyallahu anhu fi tibi mat'amihi annahu kana yuja'u bi khubsihi fi jarabin minal Madinah. Dari Ali radhiyallahu anhu tentang makanannya yang paling bagus, bahwasanya beliau itu yuja'u, didatangkan roti untuk dia itu dalam kantong kulitnya dari Madinah. Jadi makanan Ali radhiyallahu anhu didatangkan dari Madinah supaya tidak ada rasa was-was. Anba'ana al-Baihaqi bi isnadihi an Bishr ibn al-Haris qala Yusuf ibnu Asbad, ibnu Asbad, footnote nomor 1, catatan kaki nomor 1, wa Yusuf ibnu Asbad ibni Wasil asy-Syaibani al-Kufi, nasala qaryata baina Halb wal Antakiyah. Hadatsa an Sufyan as-Tsauri wa ghairihi, kana sholihan abidan. Yusuf ibnu Asbad itu kana sholihan, seorang yang soleh, abidan, ahlul ibadah, illa annahu yaglidu fil hadis, kecuali sesungguhnya beliau itu salah dalam masalah hadis. Li'annahu dafana kutubahu, karena sesungguhnya dia dafana, mengubur kitab-kitabnya, fasara la yaji'u bil hadis kama yambagi, setelah kitab-kitabnya dikubur, jadilah dia itu ketika meriwayatkan hadis itu tidak sebagaimana mestinya. Wa kana la yaqulu illa minal halal, dan beliau itu tidak pernah makan kecuali dari makanan yang halal. Fa in lam yajid, jika dia tidak mendapatkan makanan, istaffa at-turaba, kalau tidak dapat makanan, beliau istaffa, menelan at-turaba, tanah. Mata sanata khamsin wa tis'ina wa mi'ah, beliau wafat tahun 195 Hijriah. Ada ya, kalau tidak dapat makanan yang halal, makan tanah, menelan tanah. Masih ada zaman sekarang? Ya tidak tahu kita. Di Afrika. Maksudnya gara-gara kelaparan apa karena waroknya? Karena kelaparan. Ini karena waroknya, hati-hatinya terhadap perkara makanan. Kalau tidak dapat makanan, menelan tanah. Terus jadi apa kok? Tanahnya halal. Pasti tanah sapa kok sawah sapa ngono padha. Wah iki. Lah terus piye jawab? Tanah sapa mau sing dipangan iki?
Enggak nanti mangan suket wae yo prei gara-gara adanya memanggil. Jadi disebutkan kisah-kisah waroknya mereka, berhati-hatinya mereka dalam masalah makanan. Kata beliau, idza ta'abbada asyab, jika seorang pemuda beribadah, yaqulu iblis akan berkata, ungduru min aina mat'amuhu. Lihatlah, ya teman-teman, iblis berkata kepada anak buahnya, lihatlah min aina mat'amuhu, dari mana makanannya. Fa in kana mat'amuhu mat'amu su'in, jika makanan pemuda tersebut makanan yang buruk, dari yang haram, qala, iblis berkata, da'uhu, tinggalkan dia. La tastaghilu bihi, enggak perlu kalian sibuk dengan pemuda tersebut, enggak usah digoda. Enggak usah digoda. Da'uhu yajtahidu, biarkan dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, wayan sabu, dan biarkan dia lelah. Faqad kafakum nafsuhu, dan sungguh nafsu dia telah mencukupi untuk kalian. Kalau makanannya haram, nanti akan beribadah capek dan lelah. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi annahu nadhara ila an-nasi yatabadaruna ila safi al-awwal, dari Hudzaifah al-Mar'ashi, sesungguhnya dia nadhara melihat ilan nasi, kepada manusia, yatabadaruna, mereka saling berlomba-lomba ila safi al-awwal, menuju saf yang pertama. Faqala, maka dia berkata, yang bagi ayatabadaru ila akli khubsil halal, selayaknya ayatabadaru, mereka itu berlomba-lomba ila akli khubsi al halal, untuk memakan roti yang halal. Wa an Fudail ibn Iyad qala su'ila Sufyan ats-Tsauri an fadli saffi al awal. Sufyan ats-Tsauri ditanya tentang keutamaan saf yang pertama. Faqala ungdzur kisrataka allati taqulu min aina taquluha wa shalli fi saffi al-akhir. Nah, ini enggak ketemu. Ungdzur kisrataka. Lafaz kisrataka enggak ketemu ya. Ada yang tahu? Ya iya, kisra pecahan. Pecahan apa iki maksudnya? Potongan apa? Potongan makanan? Pecahan roti. Apa yang terakhir? Securi roti. Faqala ungdzur kisrataka, maka lihatlah pecahan rotimu. Jazakumullahu khairan. Ada ketemu hari. Ungdzur kisrataka, maka lihatlah kepada pecahan rotimu, mesti dari makanannya. Allati taqulu min aina taquluha, yang engkau makan, min aina taquluha, dari mana engkau memakannya. Wa shalli fi saffi al-akhir, dan sholatlah dalam shaf yang terakhir. Suruh memperhatikan makanan yang dia makan, dari mana dia mendapatkannya. Wa anhu aidan ungdzur dirhamaka min aina huwa, lihatlah dirham engkau, dari mana dirham tersebut. Wa shalli fi saffi al-akhir, dan sholatlah di shaf yang paling akhir. Wa ansari as-Saqati annau kana la yaqulu min baklis sawad, sesungguhnya Sari as-Saqati, dia itu tidak makan dari sayuran yang berwarna hitam. Apa iki? Sayuran berwarna hitam apa? Terong ungu, jamur jamur coklat. La yaqulu min baklis sawad, tidak makan dari jamur trompet coklat. Nah, awakmu sing ngomong lho ya. Aku gak ngerti. Allah mungkin di sana ada. Wala min samarihi, dan tidak pula dari buahnya. Ada buahnya kok jamur. Wala min syai'in ya'lamu annahu minhu, dan tidak pula dari sesuatu yang dia tahu bahwasanya sesuatu tersebut dari baklus sawad tersebut. Wa yushaddidu fi dzalika, dia tasaddud dalam masalah tersebut. Wa kana ghayatan fil wara, Sari as-Saqati
dalam puncak kewaroan. Wa ma'adzalika qala, meskipun demikian beliau berkata, kuntu bitara susin, dan dulu aku berada di kota Tarasus. Wa kana ma'i, dan bersamaku fiddar, dalam sebuah rumah, fityanun, ada seorang pemuda-pemuda, yata'abbaduna, yang mereka beribadah. Wa kana fiddari tanur, dan di dalam rumah tersebut ada tanur, dapur api, yakhbisuna fihi, yang dengan dapur api tersebut mereka membuat roti. Fankasara at-tanur, pada suatu saat dapur api tersebut pecah. Fa'amiltu badalahu min mali, kemudian aku berbuat mengganti dapur api tersebut min mali, dari hartaku. Fatawarra'u, maka pemuda-pemuda tersebut tawarra'u, memiliki sifat wara', ayyuh bisu fihi, untuk membuat roti dalam tanur yang aku buat tersebut. Paham ceritanya? Berarti pemuda-pemuda ini juga seorang yang wara', gak mau bikin roti dari tanurnya orang lain. Ngono. Padahal sing gawe juga seorang wara', ghayatan fil wara'. Paham ya Mas Haris? Nek awak dhewe kita kok ya abot iki. Angger kita ana sikat kan. Lah teh iki mau asale kondi. Wa anhu qala kana Abu Yusuf Al-Aswali yalzamu as-saghar. Abu Yusuf yalzamu as-saghar, beliau senantiasa berjaga-jaga di perbatasan. Wa yaghzu, dan berperang. Fakana idza ghaza ma'an nas, dan Abu Yusuf itu jika berperang bersama manusia, wa dakhalu biladar Rum, dan manusia masuk ke negara orang-orang Rum, orang-orang Nasara, akal ashabuhu min dhabaihim wa fawaikihim, teman-teman dia itu memakan dari sembelian-sembelian orang Nasrani dan buah-buahan mereka. Wa wala yakul, nah, Abu Yusuf ini tidak ikut makan. Fayuqalu lahu, kemudian ada yang mengatakan, dikatakan kepadanya, ya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, atasukku anau halalun, apakah engkau masih ragu bahwasanya sembelian-sembelian orang Nasara itu halal? Fayaqulu la, tidak. Fayuqalu lahu fakul minal halali, kalau begitu makanlah dari perkara yang halal. Fayaqulu, maka Abu Yusuf menjawab, innamaz zuhdu fil halal, sesungguhnya zuhud itu pada perkara-perkara yang halal. Sembelian orang Nasara hari ini halal atau enggak? Mas Haris, halal apa enggak? Oh Mas Zaki, halal apa enggak? Tapi mereka kenal bismillah apa enggak? Itu ada ayatnya, surat apa itu? Surat Al-Maidah atau surat apa itu? Wa tu'amul ladzina hillul lakum wa tu'amuhum hillul lahum. Ya wis iku PR. Wa ansari qala rajatu min ba'di al-maghazi, masih As-Sari As-Saqati berkata, rajatu min ba'dil maghazi, aku pulang dari sebagian peperangan. Fara'aitu fi tariqi, maka aku melihat fi tariqi, dalam perjalananku, ma'an sofiyan, suatu air yang sofi, yang jernih. Wa haulahu usbun min hasisin qad nabata, di sekitarnya itu ada rumputan yang tumbuh. Fakultu fi nafsi, maka aku katakan pada diriku, ya Sari, wahai Sari, in kunta yauman akalta aklata halalin, jika pada hari ini engkau makan dari makanan yang halal, wa syaribta syurbata halalin, dan engkau minum dari minuman yang halal, fal yaum, maka itu adalah hari ini. Ada air, sekitarnya ada rerumputan. Fanazaltu an dabati, maka aku turun dari tungganganku. Fa'akaltu min dzalika al-hashish, maka aku memakan dari rerumputan tersebut.
Wa syaribtu min dzalikal ma', dan aku meminum dari air tersebut. Monggo. Fahatafa bi hatifun, kemudian ada seseorang yang pemanggil yang memanggil. Sami'tu as-sauta wa lam ara asyakhsha, aku mendengar suara tetapi aku tidak mendengar seorang pun. Jadi aku mendengar suara tapi aku tidak mendengar tidak melihat seorang pun. Ya Sari, wa Sari ibn al-Mughallis, fan nafaqatu allati ballaghatka ila hahuna min aina hiya. Nafaqah, rizki yang sampai kepada engkau saat ini dari mana dia? Padahal itu ada di tengah jalan, di perjalanan ada air yang jernih, ada rerumputan dimakan, kemudian ada yang memanggil. Makanan yang kau makan itu asalnya dari mana? Faqasara ilayya nafsi, faqasara ilayya nafsi, maka setelah aku mendengar suara tersebut, aku menahan diri untuk makan dan minum dari air tersebut. Wa ruwiya an ba'dihim annahu kana yatlubu al-halal, dan diriwayatkan dari sebagian mereka bahwasanya ada seseorang yang mencari makanan halal. Fastudilla alaihi, kemudian ditunjukkan pada seseorang tersebut. Fadulla ala al-Hasan al-Basri bil Basrah, kemudian ditunjukkan kepada Hasan al-Basri di kota Basrah. Fasafara ilaihi min baladi al-ba'idati, kemudian seseorang tersebut safara, melakukan perjalanan menuju Hasan al-Basri dari negerinya yang sangat jauh. Faqala lahu al-Hasan, kemudian Hasan berkata kepadanya, innani rajulun wa'idun, aku ini seorang laki-laki yang memberikan wejangan. Aku lumin hadayan nas, aku makan dari hadiah-hadiah manusia. Wa diyafatihim, dan dari jamuan-jamuan mereka. Lakinnani adulluka ala rajulin bi biladi Sijistani, akan tetapi aku akan menunjukkan kepada engkau kepada seorang laki-laki di negeri Sijistan. Tarau fi masru'atihi, engkau akan melihat dia di ladangnya. Lau baqaratun, dia memiliki seekor sapi. Qad ja'ala la fi ahdi tariqaiha tibnan wa syairon, laki-laki tersebut telah menjadikan salah satu dari jalannya itu jerami dan gandum. Wa fil akhir ma'an, dan sisi jalan yang lain ada airnya. Jadi ladangnya ini, jalan ladangnya sebelah satu sisi ada jerami gandum, satu sisinya diberi air, ada airnya. Fa idza wasalat ila tibni wasyair, jika sapinya sampai pada jerami dan gandum, aradau ma 'alaiha, laki-laki tersebut akan menawarkan jerami dan gandum tersebut kepada sapi tersebut. Wa idza wasalat ilal ma'i, jika sapinya sampai ke arah air, aradha 'alaiha, dia akan menawarkan air kepada sapi tersebut. Faqalat fatawajja ar-rajulu ilaihi, laki-laki yang mencari makanan yang halal tersebut melakukan perjalanan menuju laki-laki di Sijistan. Fawajadahu kadzalik, maka laki-laki yang mencari makanan halal tersebut mendapati laki-laki Sijistan tersebut dalam keadaan seperti yang diceritakan Hasan al-Basri. Fasallama alaihi wa qassa alaihi halahu, dia mengucapkan salam dan mengisahkan, menceritakan keadaannya. Fabaka ar-rajulu, laki-laki yang memiliki sapi, yang memiliki ladang tersebut menangis. Waqala, dan berkata, qad sadaqaka al-Imam Abu Sa'id, maksudnya Hasan al-Basri telah benar apa yang diceritakan Imam Abu Sa'id. Lakin zala dzalika anni, akan tetapi yang diceritakan tersebut telah hilang dariku. Bisa babi annal baqara abarat zata yaumin ila ardi jari, dengan sebab sesungguhnya sapi
sapi yang aku miliki menyeberang pada suatu hari ke bumi tetanggaku, ke tanah tetanggaku. Waqad istaghaltu anha bisolati. Ketika itu aku sibuk sholat. Fa'adat ila ardi. Maka sapi tersebut kembali ke sawahku. Wa qawaimuha mulattahatun bitiniha. Dan kaki-kaki sapi tersebut terkotori dengan tanah sawah tetanggaku. Waqtalata dzalika bitini ardi, dan bercampur tanah dari tetanggaku tersebut dengan sawahku. Fasarat syubhatan. Akhirnya sawahku ini menjadi syubhat. Ilaihi, kembalilah kepada dia Hasan al-Basri, liyadullaka ala ghairi, agar menunjukkan orang lain dari diriku. Wa bakal, maka laki-laki sisisan menangis. Masalahnya apa? Kaki ini sapi tercampur tanah dari sawah tetangganya. Itu dikatakan syubhat. Wa Nabi Abdullah ibnil Jalla qala a'rifu man aqama bi Makkah salasina sanatan. Dari Abu Abdullah ibnil Jalla berkata, a'rifu man aqama bi Makkah. Aku kenal dengan seseorang yang tinggal di Mekah selama 30 tahun. Lam yashrab min ma'i Zamzam. Dia tidak minum dari air Zamzam illa ma istaqahu bi ruqutihi wa risyaihi, kecuali yang dia dapati dengan bejananya atau roti kepunyaan dia. Walam yatanawal min ta'amin juliba min Misra syai'an. Dan dia tidak berusaha untuk mendapatkan makanan yang didatangkan dari Mesir sedikit pun. Wa an Bishr ibn al-Haris al-Kafi ibn Abdurrahman qala samitu al-Mu'afa ibni Imran yaqulu kana asratun fi man madha min ahlil ilmi yang duruna al-halal asyadid. Dari Bishr ibn al-Haris al-Hafi ibni Abdurrahman berkata, aku mendengar al-Mu'afa ibni Imran yaqulu berkata, dulu ada 10 orang dari orang-orang terdahulu dari ahlul ilmi yang duruna al-halal asyadida. Mereka benar-benar memilih makanan yang halal dengan sangat hati-hati. La yudakhiluna butunahum, mereka tidak memasukkan ke dalam perut mereka illa ma ya'rifuna annahu minal halal, kecuali mereka tahu bahwasanya makanan tersebut benar-benar dari sesuatu yang halal. Wa illa istafu at-turaba, dan jika mereka tidak mendapatkan makanan, mereka akan menelan tanah. Tsumma ada Bishr. Kemudian Bishr menghitung Ibrahim ibn Adham wa Sulaiman al-Khawwas wa Ali ibn Fudail ibn Iyad wa Aba Muawiyah al-Aswad wa Yusuf ibn Asbad wa Uhaib ibn al-Warad wa Khudzaifah syaikhan min ahli al-Harran wa Dawud at-Ta'i wa adda Bishr asratan. Dibaca ini tinggal syair-syair. Siapa sih menerjemahkan? Mas Haris, siap menerjemahkan? Dak kosakatanya sudah tahu semua itu, insya Allah. Ya, kosakatanya sudah tahu artinya toh, tinggal merangkainya. Lewati. Ya langsung tutup majelis. Ya, yang paling bawah. Wa an Ibrahim bin Hushaim anna istausahu sahibun lahu ingda wadaihi. Dari Ibrahim bin Hushaim, sesungguhnya sahabatnya berwasiat kepadanya ketika hari perpisahannya, faqala usika, aku mewasiati engkau ayyakuna amaluka sholihan, hendaknya amalmu itu soleh, wa ta'kulu thayyiban, dan memakan sesuatu yang thayyib. Allah ta'ala alam. Itu yang ke-39 dari cabang-cabang keimanan dalam tawarruk, berhati-hati dalam masalah makanan-makanan.
Saking hati-hatinya kalau tidak mendapati sesuatu yang halal, mereka orang-orang terdahulu menelan tanah. Jadi antum takok tanah emang sengketa apa ora? Mosok tanah sengketa dipangan wong sing halal wae dianu malah tanah negara mungkin. Allah taala alam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka